Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membuat eh, implementasi dari perulangan pada bahasa pemrograman C untuk membuat suatu barisan, ya, deret barisan bilangan. Oke, misalkan yang paling mudah kita buat ini deret bilangan genap. Ya. Deret bilangan genap yakni 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, pertama, teman-teman semua di sini yang harus diperhatikan adalah batas dari deret bilangan akan ditampilkan sebanyak atau sampai kapan. Yang kedua, kita akan memulai barisan bilangan genap apakah dari 0, 2, 4, atau mungkin lainnya. Dan berhentinya pun sampai kapan, ya, seperti itu. Yang ketiga, kita akan bermain, ya, beroperasi di bilangan diskrit, bilangan integer, bilangan bulat, ya. Tentunya bilangan bulat positif. Oke, ada banyak cara, oke, untuk menyusun deret barisan bilangan seperti ini. Pertama, kita bisa menggunakan secara definisi matematika, ya, sangat fundamental, bahwa bilangan genap adalah bilangan yang merupakan kelipatan angka 2 atau bilangan yang ketika kita lakukan pembagian dengan angka 2 maka akan menyisakan 0, ya. Berarti kalau untuk sisa bagi kita akan menggunakan suatu operator modulo, ya. Oke. Pertama kita butuh pengecekan terlebih dahulu, ya. Misalkan integer angka di sini. Integer angka misalkan sama dengan 100. Kita akan cek apakah 100 ini bilangan genap atau tidak, ya. Oke. Caranya adalah kita gunakan percabangan. Jika angka kita lakukan modulo dengan 2 sama dengan 0, ya, maka kita sampaikan bahwa persen I adalah bilangan genap, ya. Backslash n. Else, ya, ini masih ada yang belum ini, ya, angka, ya, di sini. Oke, kita tulis printf persen I bukan bilangan genap, ya. Kita coba eksekusi, ya, langsung. Ini editornya kita gunakan onlinegdb.com, ya. 100 bilangan genap. Oke. Bagaimana dengan 108, 1008 misalnya? Bilangan genap masih. Kalau 1009 bukan bilangan genap, ya. Oke, seperti itu, ya. Oke, atau mungkin kita bisa gunakan kalau dia bersisa 1, ya, maka adalah bilangan ganjil, ya. Kalau tidak, maka bukan bilangan ganjil, ya. Bisa seperti itu, ya. Oke. Oke, ini 0 tadi. Karena kita sudah memiliki algoritmanya, maka kita bisa menggunakan ini dalam bentuk metode bisa, atau mungkin langsung dalam bentuk di program utama, ya. Oke, kita akan gunakan ada integer batasnya tadi, katakanlah n di sini. N-nya sampai dengan 20, ya. Contoh. Batas angka yang akan ditampilkan sebanyak 20 suku bilangan genap. Lalu ada suatu variabel integer k sebagai pencacah, kita gunakan perulangan for k dari 0, ya. K kurang dari n, k plus plus. Oke. Maka kita bisa gunakan algoritma yang sebelumnya tadi. If k mod dengan 2 sama dengan 0, maka kita akan minta program untuk menampilkan, ya. Tampilkan persen I
persen I di sini yakni K ya yang ditampilkan. Nah, ini kita sebut cara pertama ya. Cara pertama yakni kita gunakan secara definisi matematika ya, yang sangat dasar ya, fundamental. Oke, kita coba cek. Nah, akan tampil 0, 2, 4, 6, 8, ya, 10 dan seterusnya. Sebanyak batasnya adalah N 20 ya. Kalau ingin angkanya ada sebanyak 20 bagaimana? Jadi ada banyak cara untuk menghasilkan bilangan genap seperti ini. Cara kedua, teman-teman mungkin masih ingat dulu pernah mempelajari tentang deret aritmatika atau geometri ya, atau mungkin ada deret-deret Maclaurin ya, Taylor atau mungkin yang lain ya, deret polinomial. Kita gunakan cara eh, berikutnya, yakni cara kedua. Cara kedua kita gunakan formula ya, ini dari deret aritmatika. Nah ini ada ya, lambangnya mungkin masih ingat UN sama dengan A plus N-1 dikali beda ya. A adalah suku pertama ya. Sedangkan beda adalah selisih antara suku kedua dan ke satu, suku ketiga dan kedua, selisih suku kelima dan keempat, selisih suku ketujuh dan keenam ya, dan seterusnya ya. Seperti itu. Kita lihat ya. Nah, berdasarkan rumus ini ya, kita coba cek UN sama dengan suku pertama 0 ya. Maka N-1 dikali bedanya adalah 2 ya. Dikali 2 seperti ini. Kalau kita coba jabarkan lagi, maka akan kita peroleh sama dengan 2N dikurangi 2 ya. Oke, seperti ini. N dari mana kita mengeksekusinya? N akan diulangi ya dari iterasi atau perulangan K sama dengan 0 sampai K terakhir ya. Terakhir yakni N-1 ya. Oke. Kita butuh variabel tambahan yakni integer UN ya. For K sama dengan 0, K kurang dari N ya. K plus plus. Di sini N-1. Kenapa di sini ditulis N? Kita lihat lagi ya. K kurang dari N. Jadi K tidak pernah bernilai sama dengan N ya. Atau bisa kita tulis sebenarnya ya di sini K lebih kecil atau sama dengan N-1. Nah, ini juga bisa ya, sama. Oke. Maka kita coba tuliskan sekarang UN sama dengan 2 dikali dengan N ya, dikurangi 2. Setelah itu kita tampilkan printf persen I adalah UN ya. Nah, karena di sini dia dari 0, maka akan berakibat 2 dikalikan dengan 0, 0 ya, dikurangi 2, akan bernilai minus 2 pertama kali. Bagaimana untuk menghilangkan min 2? Nah, kita bisa mengubah di sini ya. Ini kita ubah K dari 1 ya. Semuanya tadinya di sini adalah 0 ya. Tambah 1 ya. Ini pun sama. Kita tambahkan 1 ya. Oke. Berarti min 1 tambah 1 0 ya. 0 tambah 1 1 ya. Oke, kita coba cek sekarang. 0, 2, 4, 6, 8 ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah kita gunakan formula ya deret aritmatika. Cara kedua. Oke. Jadi memang di algoritma pemrograman ada sangat banyak ya, ada beragam cara. Oke, masing-masing tidak keliru ya. Hanya saja begitu kita sudah mempelajari di awal-awal, yang berikutnya akan kita lanjutkan dengan ada istilah
desain dan analisis algoritma. Bagaimana kita dapat mengakomodir adanya minimalisasi ya pada cara-cara yang sudah kita gunakan ya. Mungkin ya disebabkan adanya kelebihan memori yang kita perlukan. Misalkan nambah variabel ya, otomatis sudah ada tipe data di situ. Integer berarti 4 byte. Atau mungkin ada minimalisasi pada waktu proses ya. Oke, sangat banyak. Oke, cara pertama sudah, cara kedua sudah ya. Cara ketiga, cara ketiga ini kita bisa katakan saya menyebutnya cara ketiga ya. Ini cara teknik ya. Cara apa berpikir secara teknik ya. Oke, engineering maksudnya ya. Atau istilahnya saya itu adalah komputasi numerik ya, komputasi numerik. Ini istilah saya saja ya. Maksudnya apa? Secara sederhana kita akan melihat sebenarnya suatu deret 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini yang pertama kita cek adalah butuh suku pertamanya. Ya, kita sebut dengan awal ya. Suku pertama ini ya. Suku bilangan pertama ya. Yakni bernilai 0 ya. Lalu suku-suku berikutnya hanya ditambahkan dengan angka 2. Ya, 0 tambah 2 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 ya. 4 tambah 2 sama dengan 6 dan seterusnya. Karena itu di cara ketiga ini kita butuh integer awal sama dengan 0. Lalu ada for k sama dengan 0k kurang ya. Dari n k plus plus, maka kita sampaikan di sini print ya, persen i, koma di sini adalah awal ya. Setelah itu awal yang baru adalah awal yang lama kita tambahkan dengan angka 2 terus menerus. Nah, cara ketiga ini paling mudah ya menurut saya dan apa sangat mungkin ya fleksibel beradaptasi dengan beberapa contoh soal lainnya ya. Nanti kita akan berikan soal-soal yang mirip dengan eh, model soal ini ya. Terutama kita akan gunakan cara ketiga ya, komputasi numerik ya. Kita menyebutnya seperti itu ya. Saya menyebutnya terutama. Kalau teman-teman punya istilah lain silahkan ya. Kita coba di sini hasilnya bagaimana? Ternyata masih sama ya. Ini masih sama menghasilkan output yang masih sama ya. Batasnya Pak masih keliru ya, tidak sama ya. Itu bisa kita sesuaikan nanti. Utama adalah kita bisa mendapati algoritma bilangan genap ya, cara pertama ya, secara definisi matematika. Nah, ini dia ya, dilakukan pembagian dengan angka 2 secara terus-menerus. Oke. Jadi misalkan kita punya angka 8 dicek nih, apakah genap atau bukan? Ya. Dia ternyata kelipatan dari angka 2. Kenapa bisa? Kalau kita kurangkan angka 8 dengan 2 terus-menerus, maka akan menghasilkan 0. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangkan dengan 2 sama dengan 0. Oke. Sedangkan tidak bersisa 0, maka bilangan ganjil ya. Seperti itu. Ini cara pertama. Oke, ada cara kedua ya, dan cara ketiga. Cara keempat bagaimana? Apakah ada banyak ya? Ini kita baru menggunakan struktur for. Ketika kita gunakan struktur perulangan while, maka sudah beda cara. Oke. Struktur do while beda ya. Kita gunakan perulangan rekursif ya, metode bisa ya. Jadi teman-teman selamat datang ya di terutama di bidang komputasi informatik seperti ini ya. Oke, contoh sekarang ya, contoh cara berikutnya sekarang. Oke, kalau cara berikutnya mungkin kita bisa ibarat kata memangkas ya
dari cara ketiga ini ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya kita tidak perlu ya menambahkan variabel integer awal ya. K plus plus ini kan sebenarnya kalau kita cek kembali, K plus plus ini sama halnya dengan K sama dengan K plus 1. Atau bisa ditulis K plus sama dengan 1, sama ya. Atau plus plus K, misalkan bisa juga. Tapi ada sedikit perbedaan di situ ya. Oke ya, teman-teman semua. Oke, dari cara ketiga ini, kita akan lakukan pemengkasan ya. Yakni for K dari 0, K kurang dari N, K sama dengan K ditambah 2. Sorry. Oke. Jadi langsung kita ubah K ditambah 2 ya. Printf di sini hanya satu perintah saja, persen %i K ya di sini. Jadi sangat ringkas ya, hanya berisikan satu baris, tidak perlu proses tambahan seperti ini awal sama dengan ya, awal plus 2 ini proses tambahan ya. Apalagi di sini ada suatu variabel tambahan integer. Oke. Kalau kita cek di sini dia maka menghasilkan output yang masih sesuai ya. Outputnya di bawah ini ya, masih sesuai ya. Mana yang kita gunakan bebas ya, teman-teman mau gunakan apa? Mau gunakan cara yang sendiri boleh, tidak masalah. Pak, saya ingin melakukan pengecekan terlebih dulu, ya, apakah dia genap atau bukan dengan menggunakan metode, boleh, tidak masalah. Oke. Cara yang lain ada nggak? Ada juga cara yang lainnya. Mungkin bisa kita katakan sangat ringkas juga, mirip dengan cara keempat. Oke, kita beri ini dulu, ini cara keempat ya, keempat. Jadi kita sebut minimasi ya, atau mungkin optimasi ya, optimasi dari cara ketiga ya. Jadi kita cukup menggunakan satu variabel ya, seperti ini. Ini yang berubah hanya di sini. Nah, sedangkan di cara yang terakhir atau mungkin cara yang lain ya, maaf, cara lain ya, lainnya atau mungkin lain yang pertama ya dan seterusnya. Ternyata kita cukup ya mengalihkan dengan angka 2. Sudah cukup seperti itu ya. Jadi for K sama dengan 0, K kurang dari N, K plus plus. Jadi teman-teman cukup mengalihkan ya printf persen %i, di sini dia kita kalikan K, kita kalikan 2. Nah, apapun dikalikan dengan angka 2, maka akan menghasilkan bilangan genap. 1 dikali 2, 2 kali 2, 4. 3 dikali 2, 6 ya, dan seterusnya seperti itu. Kita coba di sini apakah hasilnya. Nah, hasilnya ternyata masih sama ya. Oke. Untuk batasnya Pak bagaimana? Maka kita bisa meminimas ya, memangkas misalkan hanya n per 2 saja misalkan seperti itu ya. Kalau teman-teman ingin membuat sama outputnya seperti itu. Ini contoh saja, hanya separuhnya saja ya. Oke. Bisa teman-teman lakukan otak-atik di sini ya. Oke. Jadi banyak ya, mengenalkan angka 2 ini mungkin bisa kita katakan optimasi juga nih ya, optimasi dari formula deret aritmatika ya. Karena sama-sama istilahnya masih mengandung sifat closure ya. Masih beroperasi di bilangan diskrit ya, tentunya seperti itu. Oke, ya, selamat mencoba ya, pelajari kembali, coba juga untuk praktekkan, implementasikan. Oke, di bahasa C ya. Ini saya gunakan suatu compiler online ya, yakni bisa diakses online gdb.com ya. Teman-teman di sini bisa dengan sangat praktis meskipun menggunakan smartphone pun bisa ya.
Oke, selamat mencoba. Salam sukses.